Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Presiden Real Madrid terjangkit virus corona. Kasus virus corona kembali menerpa Real Madrid. Kali ini giliran Florentino Perez, bos Los Blancos, yang terjangkit COVID-19. Madrid mengumumkan Perez tertular virus corona di laman resminya Selasa, 2 Februari 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pria 73 tahun itu dinyatakan positif COVID-19 tanpa menunjukkan gejala alias asimptomatik. Kini kuman berandai-andai Suarez tak gabung Atletico. Setelah didepak Barcelona, Luis Suarez bersinar di Atletico Madrid. Keputusan Barcelona melepas Suarez setidaknya sejauh ini salah besar. El Pistolero sudah mengemas 14 gol dan 2 assist dalam 16 penampilan di La Liga. Kontribusi Suarez melambungkan Atletico ke puncak klasemen dengan selisih 10 poin dari Barcelona dan juara bertahan Real Madrid dengan 1 pertandingan sisa. Ronald Koeman mengakui bahwa kepindahan Luis Suarez ke Atletico Madrid tidak ideal bagi Barcelona. Namun dia masih yakin bahwa Barca sudah tepat melego Suarez. MU incar gelandang muda Sporting seharga 1 triliun rupiah. Manchester United sudah memantau target untuk musim panas nanti. Dia adalah gelandang muda Sporting Lisbon, Pedro Gonçalves. Sporting Lisbon mengikatnya sampai 2025 mendatang. Tetapi ia punya klausul rilis senilai 53 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Nah, kabarnya Manchester United sedang memantau Pedro Gonçalves dan tak keberatan menebus klausul tersebut. Media Portugal Record melaporkan bahwa MU bulan lalu sudah sempat membuka obrolan terkait Gonçalves. Tapi belum ada kesepakatan yang terjalin. Liverpool kepepet rekrut Davies dan Kabak. Keputusan Liverpool merekrut Ben Davies dan Ozan Kabak di hari penutupan bursa transfer Januari dinilai mengejutkan. Tetapi Liverpool tak punya jalan lain lagi. Dua bek ini sebenarnya bukan level untuk diandalkan di Liverpool yang menantang dalam perburuan titel. Tetapi di saat yang sama, Liverpool memang sedang butuh tambahan tenaga di posisi bek tengah. Rekrutan Davies dan Kabak dianggap hanya sekedar mengisi kekosongan posisi tersebut. Callum Hudson-Odoi jadi anak emas Thomas Tuchel. Callum Hudson-Odoi sudah 2 kali tampil sebagai starter di bawah asuhan Thomas Tuchel. Tampaknya Odoi jadi anak kesayangan Tuchel nih. Dalam 2 pertandingan tersebut, Chelsea memakai formasi 3-4-2-1. Posisi wingback sebelah kanan sejauh ini selalu ditempati oleh Callum Hudson-Odoi. Sejatinya Odoi merupakan penyerang sayap. Maka mengapa Tuchel mendorongnya lebih ke belakang? Ia menilai Callum Hudson-Odoi pun cukup impresif di posisi tersebut. 1 assist telah dibuatnya, serta Odoi cukup cepat untuk naik turun. Sheffield United menang 2-1 atas West Brom. Bermain di Bramall Lane, tim tamu unggul terlebih dahulu di menit ke-41 lewat Matt Phillips. Memasuki babak kedua, Sheffield mampu membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol melalui Jayden Bogle di menit ke-56 dan Billy Sharp di menit ke-73. Skor 2-1 untuk kemenangan Sheffield menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Sheffield berhasil menambah perolehan poin mereka menjadi 11 angka dan masih tetap di dasar klasemen. Sedangkan West Brom berada di peringkat ke-19 dengan raihan 12 poin. Wolves versus Arsenal dapat 2 kartu merah, The Gunners tumbang 1-2. Arsenal bertandang ke Molineux Stadium, tim tamu unggul terlebih dahulu melalui Nicolas Pepe di menit ke-32. Melo nearly fouled him, but Pepe still going, curling it and scoring in the far corner.
Petaka kemudian menghampiri Arsenal sesaat sebelum babak pertama berakhir. David Luiz melanggar Willian Jose di kotak penalti dan dapat kartu merah. Ruben Neves yang menjadi eksekutor penalti berhasil melakukan tugasnya. Pepper a couple of short steps now, strikes the ball, sends the keeper the wrong way and Wolves. Tuan rumah berbalik memimpin 2-1 lewat tendangan João Moutinho di menit ke-49. Moutinho lining at one from distance. Oh my word, João Moutinho. Arsenal kembali harus kehilangan pemain di menit ke-72. Ben Leno juga mendapat kartu merah akibat menghalau bola dengan tangan di luar kotak penalti. Wolves gagal menambah gol meski Arsenal bermain dengan 9 pemain. Hasil ini membuat Arsenal tak beranjak dari peringkat ke-10 dengan 31 poin. Sementara Wolves masih di peringkat ke-14 dengan raihan 26 poin. MU kesetanan, The Red Devils lumat Southampton. Liga Inggris tengah pekan ini menyajikan duel MU versus Southampton di Old Trafford. Southampton harus bermain dengan 10 pemain di menit kedua. Alexander Jankiewicz diusir wasit setelah melanggar McTominay. Unggul jumlah pemain, MU langsung tancap gas dan mencetak 9 gol masing-masing melalui Wan-Bissaka di menit ke-18. Clips a useful ball in. Wan-Bissaka's there, scores. That's his first. Marcus Rashford di menit ke-25. Greenwood pulls it across. 2. Gol bunuh diri Jan Bednarek di menit ke-34. Rashford drills it across the face of goal, own goal. Edinson Cavani di menit ke-39. Oh, clips it across. Cavani there, what a header. And that's his very first. Anthony Martial di menit ke-69. Martial, nice control. And what a finish. Oh, what. Scott McTominay di menit ke-71. Doesn't fall to a red shirt, but then McTominay. Oh, what a strike that was. Bruno Fernandes di menit ke-87. Is Bruno Fernandes against McCarthy. Gol kedua Martial di menit ke-90. Wan-Bissaka with the ball in. Great ball in. Martial makes it 8. Dan Daniel James di penghujung laga. Bruno across the face of goal. It's 9. Dengan hasil ini, MU merangsek ke peringkat kedua klasemen dengan raihan 44 poin, sedangkan Southampton tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 29 poin. Crystal Palace berhasil curi poin penuh di kandang Newcastle. Bermain di St. James Park, tim tuan rumah mampu unggul cepat di menit kedua lewat aksi Jonjo Shelvey. Chest headed back now to Jonjo Shelvey. What a start! Namun tim tamu berhasil membalas 2 gol di menit ke-21 lewat aksi Jairo Ritwald. Towards Ayew, Newcastle get it clear. Read about 1-1. What a hit. Dan Gary Cahill di menit ke-25. Running towards the ball, Eze looks for him and he scores. They've come from. Tidak ada gol di sisa laga. Skor 1-2 untuk kemenangan Crystal Palace menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Crystal Palace naik ke peringkat ke-13 dengan raihan 29 poin, sedangkan Newcastle tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 22 poin. Klub divisi keempat Jerman, Rot-Weiss Essen, singkirkan Leverkusen di Piala Jerman. Klub divisi 4 Rot-Weiss Essen mengejutkan publik setelah menjungkalkan Leverkusen 2-1 pada lanjutan Piala Jerman di Stadion Essen Rabu 3 Februari. Tidak ada gol tercipta di waktu normal pertandingan hingga akhirnya dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan akhirnya gol pembuka tercipta di menit ke-105 melalui Leon Bailey. Namun Essen membalas dengan 2 gol melalui Oguzhan Kevkir di menit ke-108. Dan Simon Engelmann di menit ke-117. Kemenangan mengejutkan ini mengantarkan Essen melaju ke babak selanjutnya. Hasil DFB Pokal, Borussia Dortmund kalahkan SC Paderborn 3-2. Dortmund susah payah mengalahkan Paderborn dalam lanjutan Piala Liga Jerman di Signal Iduna Park Rabu 3 Februari dengan skor 3-2. Dortmund berhasil mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Emre Can di menit ke-6.
dan Jadon Sancho di menit ke-16. Namun, Paderborn berhasil menyamakan kedudukan lewat Julian Justvan di menit ke-79. Dan penalti Prince Owusu di menit injury time babak kedua. Laga terpaksa dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-95, Dortmund akhirnya mencetak gol kemenangan melalui Erling Haaland. Dengan hasil ini, Dortmund melaju ke babak selanjutnya. Inter versus Juventus, Bianconeri menangi leg pertama semifinal Coppa Italia. Juventus membuka peluang ke final Coppa Italia musim ini, bertemu Inter Milan di leg pertama semifinal di Giuseppe Meazza, Rabu 3 Februari, Bianconeri unggul dengan skor 2-1. Inter berhasil unggul lebih dulu di menit ke-9 melalui gol Lautaro Martinez. Juventus mendapat penalti usai Juan Cuadrado dilanggar oleh Ashley Young di menit ke-24. Ronaldo maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pada menit ke-35, Juventus membalikan keunggulan melalui gol kedua Cristiano Ronaldo. Hasil ini membuat langkah Bianconeri lebih ringan saat menghadapi leg kedua semifinal Rabu 10 Februari mendatang. Manchester United resmi lepas Marcos Rojo ke Boca Juniors. Saga transfer Marcos Rojo resmi berakhir. Sang bek meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Boca Juniors dengan mahar transfer yang masih dirahasiakan. Bek berusia 30 tahun itu akan kembali ke negara kelahirannya secara permanen setelah ia menyepakati kontrak dengan juara Liga Argentina itu. Rojo merupakan pemain kedua yang dijual Manchester United di musim dingin ini. Sebelumnya, Timothy Fosu Mensah dilepas ke Bayer Leverkusen. Lepas Takumi Minamino, tanda Liverpool salah beli pemain. Harry Redknapp angkat bicara terkait kepindahan Takumi Minamino ke Southampton baru-baru ini. Redknapp menilai kepindahan itu menandakan bahwa Liverpool salah membeli pemain. Ia juga mengatakan jika Liverpool menyukai Minamino, maka mereka tidak membiarkannya pergi. Menurut Redknapp, Jurgen Klopp sudah tidak membutuhkan jasa Minamino di dalam timnya. Redknapp pribadi mendukung keputusan Klopp meminjamkan Minamino ke Southampton. Ia menilai sang winger tidak bermain dengan baik di skuad Liverpool sejak kedatangannya tahun lalu. Selama 1 tahun terakhir, Minamino membuat 31 penampilan di Liverpool. Sang winger baru membuat 4 gol bagi The Reds. Klopp sampaikan kabar buruk untuk fans Liverpool terkait Virgil van Dijk. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan kemungkinan besar Virgil van Dijk tak akan bisa bermain lagi di sisa kompetisi musim 2020-2021 ini. Seperti yang diketahui, Van Dijk mengalami cedera pada bulan Oktober 2020 lalu. Usai menjalani operasi, proses pemulihan lutut Van Dijk tampak berjalan lancar. Dari situ ada rasa optimis bahwa bek Belanda itu akan bisa pulih dengan cepat. Bahkan ada harapan ia akan bisa bermain lagi di sisa musim ini. Akan tetapi kini rasa optimis itu langsung dibuyarkan oleh manajer Liverpool Jurgen Klopp. Ia mengatakan kecil sekali kemungkinan Virgil van Dijk akan bisa bermain lagi pada musim ini sebab ia tak menunjukkan tanda bakal bisa main lagi di sisa musim ini. Resmi, Roberto Mancini hanya akan melatih timnas Italia sampai Piala Dunia 2022. Sebuah pengumuman yang mengejutkan terlontar dari mulut pelatih timnas Italia Roberto Mancini. Pria berusia 56 tahun itu memastikan akan mundur begitu pagelaran Piala Dunia 2022 Qatar berakhir. Saya tak akan menjadi pelatih timnas setelah Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022. Saya akan kembali melatih klub, ujar Mancini kepada Tiki Taka. Mancini sendiri merekomendasikan 3 nama yang bisa menjadi suksesornya setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Ketiga pelatih tersebut adalah Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, serta Gianpiero Gasperini. Resmi, Marseille pecat pelatih André Villas-Boas.
Marseille resmi memecat André Villas-Boas sebagai pelatih setelah sebelumnya sang juru taktik asal Portugal itu sempat melayangkan surat pengunduran diri. Kepastian tersebut dirilis pihak Marseille via situs resmi klub pada Selasa 2 Februari malam. Sebelumnya, Villas-Boas menyatakan mundur dari Marseille setelah kecewa dengan keputusan pihak klub yang mendatangkan gelandang asal Prancis, Olivier Ntcham, dari Celtic pada tenggat bursa transfer Januari, Senin 1 Februari. Kebetulan, keputusan sensasional Villas-Boas ini datang di pekan-pekan yang penuh gejolak bagi Marseille. Pedri terinspirasi Iniesta jadi pelayan Messi. Pedri menjadi bintang muda Barcelona yang mencuri perhatian di musim ini. Pemuda 18 tahun ini bisa diandalkan oleh pelatih Barcelona Ronald Koeman untuk mengisi beberapa posisi di lini tengah. Pedri sendiri mengaku terinspirasi oleh Andreas Iniesta untuk bisa menjadi pelayan Messi. Ia begitu mengidolai mantan gelandang Barcelona dan timnas Spanyol ini. Ia mempelajari gaya main Iniesta dari video di YouTube. Iniesta sendiri saat ini bermain untuk Vissel Kobe setelah meninggalkan Barcelona pada 2018 silam. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!